Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan berkatnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat hadir sebagai tamu ini guna melaksanakan suatu peringatan tahun Islam yaitu bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya. Insyaallah kita dapat menjadikan beliau menjadi suri saudara kita dalam kehidupan sehari-hari beragama, berbangsa dan bernegara. Amin ya Allah. Pertama-tama yang kami hormati Ustaz Bapak Ahmad Syarifuddin, STHI, Sarjana Teologi Islam. Yang kami hormati Ketua RT 06 RW 05 Kelurahan Palembang. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Mughfirah. Dalam hal ini mohon maaf Bapak Haji Asmaul Abdul Malik tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan beliau dan tidak memungkinkan untuk hadir ke masjid. Dan juga saudara-saudara kita dari Putri dan Musola yang telah diundang yaitu pengurus Masjid dan Musola Tahun Jannah, Baitul Makmur, Al-Qurba, Nurul Hidayah, Al-Zikro, dan Al-Jannah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan langkah kita akan menjadi amal ibadah yang soleh dan mendapatkan jalan pahala. Ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anak-anak yang telah hadir di sini. Undangan yang kami sebarkan cukup banyak, namun sampai sekarang mungkin masih di perjalanan, dan kalaupun mungkin juga tidak bisa hadir, tidak apa-apa. Kemungkinan di beberapa tempat lain juga termasuk acara yang sama. Kemudian juga ada di Menteng Pulosa, ada Bapak Abdul Somad juga hadir di sana. Mungkin kawan-kawan kita menghadiri acara tersebut. Saya juga baru menelpon agar menghadiri acara, namun saya juga tidak memungkinkan dengan sana. Sebagai tertib acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan
Imam Hidayat sarjana pendidikan Islam, kemudian sambungan dari Tua Bandar Sopiro, siogianya disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Malik. Dalam hal ini nanti akan digantikan oleh Bapak Muhammad Abdul Malik. Kemudian kita ikuti pembagian atau pemberian santunan kepada yatim, duafa dan lanjut usia. Perlu kami sampaikan bahwa untuk yang lanjut usia dan duafa adalah kami bagikan sejak beberapa hari yang lalu. Dan untuk anak-anak malam ini akan kita bagikan dan ambil satu untuk menerimanya. Kemudian diteruskan dengan istirahat sejenak. Dilanjutkan ceramah agama Islam yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Syarifudin, sarjana teologi Islam, dan diteruskan nanti dalam selesai dengan doa yang juga kita yang Bapak Ahmad Syarifudin. Dan terakhir adalah demikian pula cara dibuat dan untuk membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita ikuti yang kedua, yaitu pembacaan Al-Ilahi oleh Saudara Imam Hidayat, sarjana pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya kita dengarkan, kita ikuti sambutan dari kedua baca Bukiro dan oleh ini akan diwakili disampaikan oleh Bapak Herman Abdul Hamid kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa
Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini yang saya hormati ketua dan pimpinan jemaah Masjid Zikon yang saya hormati ketua dan jemaah Masjid Bandari Al-Qurba yang saya hormati jemaah Musolatul Hidayah yang saya hormati pengurus dan jemaah Musola Al-Jannah yang saya hormati ketua dan pengurus dan jemaahnya Musola Al-Jannah yang saya hormati ketua dan pengurus dan jemaahnya Musola Baitul Makmur yang saya hormati ketua dan pengurus dan jemaah Musolatul Hidayah yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita melakukan intinya selalu menghormatkan puji dan bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita anugerah iman, anugerah Islam, anugerah umur yang berkah, kesehatan lahir dan batin, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita mendapat kemuliaan iman terus. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sampai kepada yang muliakan oleh yang maha mulia, yaitu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan ibunya kita yang setia di zaman. Wujud dan cinta dan itu kita pada beliau. Baik kita mau semangat lagi hari ini. Mari sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Izinkan kami menyampaikan kata sambutan mewakili itu Tuhan Ahmad Rai para pimpinan Malik. Pada malam hari ini pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Malam hari ini banyak jadwal, banyak undangan di depan ini masjid atau di Masjid Munawarroh Al-Ikhlas. Alhasil kita datang dari alhamdulillah pada malam hari ini bapak-bapak ibu dapat dimakan lagi pada malam hari ini. Dan juga kami terima kasih itu untuk anak kami Imam Hidayat yang telah mewakilkan ada juga doanya. Semoga apa yang tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga ini menjadi amal pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami terima kasih kepada ibu kami yang telah hadir dari Isa tadi Imam di Masjid Muhammad ini. Kami terima kasih atas kehadirannya dan juga nanti kami mohon bimbingannya dan kerjanya untuk memberikan keberagaman dalam menghina ini, yaitu satu malam satu dunia atau perkataan yang perlu Rasulullah pada malam hari ini. Dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya para tamu undangan, bapak-bapak, ibu, mungkin saat kami mengundang para karena kami tidak berjalan di jalan, ada undang melalui WA melalui yaitu mohon maaf yang sebesar-besarnya juga berkesempatan di mana ini kurang berlaku di bapak ibu sekalian. Dan pada malam hari ini kita memperingati yaitu 10 Maret tahun baru 1447 Hijriah. Kita memohon kepada Allah SWT agar kiranya tahun baru 1447 Hijriah ini kita diberikan Allah terutama iman-iman, umur kita semakin berkah dan juga rezeki yang halal dan berkah. Itu harapan kita semua. Dan juga di sini kami selalu bersemangat al-maghfirah yang untuk memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di saat ini kami kurang berkenan dengan bapak ibu dan juga kami telah menikah yaitu tangga 3 kaki kami
kita sama muslim dan muslimat. Karena itu adalah menjadi Muhammad SAW bahwasanya dalam 10 hari itu nabi itu satunya ini kami lakukan dalam beberapa tahun masih ini. Mungkin itu saja sambutan dari kami dan nanti ada kata-katanya kami mohon untuk diterima-terimakan dan mungkin makanya itu berempat jika mohon maaf yang sebesar-besarnya maka kami ini yang terbaik kita ada kemampuan kami bisa saja kata-kata ini mohon maaf dalam maafun saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan pembagian atau pemberian santunan kepada anak yatim, duafa dan lanjut usia. Perlu kami sampaikan pertama, dari mana dana untuk kegiatan ini? Kita tahu bahwa Bandara Mapiro ini memiliki kotak nama yang khusus untuk anak yatim, duafa dan lansia. Ada kotak khusus. Itulah yang terkumpul. Kemarin kurang lebih 800 juta terkumpul dari setiap rumah itu 2.000, 5.000, 10.000. Alhamdulillah terkumpul banyak. Besok itu pada tahun ini kita buka dan kita keluarkan, kita bagikan. Jadi dari jemaah semuanya itu terhitung sebanyak 800 juta lebih. Namun tentu tidak semua kita keluarkan, tetapi kita masih menyisakan kalau ada keperluan lain. Untuk lansia dan duafa, beberapa hari ini kami telah membagikan berupa beras dan juga uang sebanyak 21 orang, dan itu telah kami sampaikan langsung ke rumah masing-masing. Mengapa mereka tidak diundang? Suruh mengambil sendiri ke masjid. Begitu repotnya orang sudah 80 suruh mengambil ke masjid, kemudian membawa beras. Segitu kami secara sopan santun mengantarkannya ke rumah. Dan untuk anak-anak malam hari ini kami bagikan kurang lebih 11 anak. Kemungkinan tidak semua anak-anak hadir malam hari ini karena mereka juga mendapat undangan pengambilan santunan di masjid lain. Sudah kita isi dengan kami belum bisa hadir, tapi kemungkinan kalau acara di sana selesai mereka bisa hadir. Kami panggil, jadi untuk yang kami sebutkan namanya, silakan untuk maju ke depan. Ya. Maju ke depan. Pertama atas nama Aisyah. Aisyah saja. Aisyah dari anaknya Pak Wali almarhum. Tidak hadir. Oke, yang penting kalau dipanggil hadirnya. Kemudian Putri Arisuta. Yang mewakili siapa Pak? Atau yang mewakili barangkali. Supaya kami tidak keliling lagi menyampaikannya. Kalau diwakili saja. Kemudian Aisyah Umairah.
dan Fauzan Abdullah. Ini anak dari yang sapi kemudian Alif Yasrima. Kemudian Baris. Muhammad Binto Zaid. Kemudian Ananda Ayu Yudari, Ananda Mustaqim, Ananda M. Al-Nasir. Kemudian Ananda Najwa. Ini kalau saya menggunakan dana Yuda. Dan M. Azhar serta Kesa. Bagaimana? Untuk kesempatan ini, tolong Pak, Pak Ferry didukung. Aisyah saja ya. Ya, silakan duduk ya. Ya, terima kasih anak sekalian. Alhamdulillah semuanya hadir. Dalam kegiatan Bapak Ibu pembagian santunan. Kemudian kita terus dengan istirahat dulu sejenak. Selanjutnya mau melakukan minuman makanan ringan. Ayo bosan minum makan. Assalamualaikum warahmatullahi
Makin canggih teknologi ini, dokter sudah canggih.
dukun. Ada gadis yang belum ada jodoh datang ke dukun. Kalau tak ada jodoh, dukun di dalam sebulan kalau tidak jodoh. Dekat dia dukun dia lagi masih mencari melalui dukun. Karena 40 hari, 40 malam sholat tidak diterima oleh Allah. Syirik besar itu merusak amal, merusak iman. Syirik besar. Dalam surah An-Nisa ayat 28. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik menurut yang dibawa sampai mati dan masih mau mengampuni dosa yang selain syirik itu pun bagi kaum yang dikehendaki. Syirik kecil itu memang tidak merusak iman, tapi menghapuskan pahala kita. Sholat kita tak ada nilai pahalanya, puasa kita tak ada nilai pahalanya, baca Quran kita tak ada nilai pahalanya, hafalan Quran kita tak ada nilai pahalanya, umroh tiap bulan tak ada nilai pahalanya, haji kita tiap tahun tak ada nilai pahalanya. Allah nyatakan itu karena kita syirik kepada Allah. Karena yang menerima amal ibadah kita siapa? Allah semata. Allah kita malu. Di dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita ma kanu ya'malun. Siapapun yang melakukan kesyirikan, maka seluruh pahalanya akan musnah. Yaitu dengan syirik. Ya, nah makanya Bapak Ibu sekalian yang berkembang syirik kecil, bukan betul mempercayai sesuatu hal yang tidak ada dari syariat. Coba sekarang di kampung-kampung kalau ada orang yang meninggal mengangkat jenazah, masih ada sekarang ini di dusun-dusun atau di kota-kota atau di kampung-kampung atau di lorong-lorong yang ketika jenazah keluar masih ada yang diurus-uruskan. Lalu, masih ada bu? Aku yang bawa masih ada. Lama ini orang biasa yang meninggal tak begitu meninggal sudah ini aku harus berkorban yang mau usungan itu kamu terjawab jadi dulu keluarga mau kamu ada apa terjadi pola kali kenapa kamu dari orang dan kenapa siapa yang meninggal ustaz yang meninggal jadi contohnya kenapa yo juga hari ini nanti dan belajar supaya dia tidak ingat lagi kamu mengajar tujuh kurang ajar kiai itu kami kalau dia dulu ke kiai ustaznya jangan ajar lagi apalagi pemikiran keranda luar mengejar piring masih ada sampai di situ boleh Bapak. Ya, supaya terhindar dari bala. Jadi mencatat piring itu sampai di situ boleh balanya supaya terhindar dari bala. Cuma ngomong itu bukan hindari dari bala. Itu gunakan kepala dia. Kalau mencatat piring itu lebih jauh. Masuk rumah sakit. Itu enggak. Dalam hadis Nabi untuk mencegah bala itu surga. Sedekah itu malah baik. Tidak apa-apa, ada piring, cuma mau dipecat piring itu. Kalau disedekah itu, tak setengah musuh juga mengaku jadi. Kan logika, mana
Kita ini cuma tahu ya cuma kamu tahu kalau banyak hal-hal yang bisa merusak amal dan iman kita. Pertama yang namanya ria, kita kan tahu ria itu namanya ibadah. Minta dimau denganmu. Kalau dia itu mau paling hebat, kalau dia itu mau yang paling banyak hafalan Qurannya, kalau dia itu mau paling berduit. Nah, kalau dimau baca soal panjang, asal di rumah, dekat yang nimau cuma ingat apa yang kita udah sampai dulu. Nampak banyak yang puji, nampak banyak yang nimau. Ria, pamer satu. Yang kedua ada sum'ah. Sum'ah ini kalau sudah lihat di sudah kajian harus sum'ah ini ya minta dengarkan amal bukannya udah antara tinggal tahu ya kalau semalam hantunya apa hantu nggak semalam kondangan itu apa namanya sum'ah itu yang tidak jumlah sama apa tidak kalau bukan beda apa bisa ini ada itu ada kondangan kan sama-sama buat sosial ini kondangan dari ini harus kami itu mungkin apa yang suruh saya sebutkan kondangan udah tahu puasa itu maknanya berpuasa tidak apa-apa ini ngomong apa yang puasa semua saya pakai puasa jelas ini kalau ada yang puasa gimana dia tahu nanti puasa banyak nah itu namanya sunnah ada lagi ujuk tahu ini syirik yang tersembunyi kalau bapak sekalian ada namanya Fir'aun sudah pernah dilakukan merah di tahun selesai dia begitu ya Fir'aun udah ada di zaman itu aku yang paling kaya aku yang paling hebat aku yang paling ilmunya aku maka itu udah aku rumah itu udah aku tanah itu udah aku dia udah ada emang udah kau aku udah kau aku janganlah itu gaya Fir'aun. Nah memang indah kita ngomong begitu tapi ingat ada gitu ini yang tersimpan dalam hati mungkin ingat itu nah yang tersimpan dalam hati ini namanya ujub pak sombong yang tersimpan dalam hati orang lain gak tahu cuma dia dan dia yang tahu yang tanpa dia sadari menghapus keiman menghapus kepahalu-pahalu ibadah apa itu contoh yang renungkan mulai jadi kau zikir iya dalam hati datang kita cari kamu yang berilmu kalau ngomong itu kalau kan hukum agama sudah yang paling bagus bacuannya dalam video hati dalam video pokoknya tahu dia beruntut dalam video itu apa namanya ujub kesombongan yang tersimpan dalam hati kalau keluar namanya takabur paham kalau keluar namanya takabur ujub sombong yang tersimpan dalam hati bahaya itu mungkin tak tahu hati-hati jangan terbakar dengan amal ibadah kita ya kita melakukan doa ya Allah ampuni dosa yang besar dosa yang kecil dosa yang sengaja dosa yang tak sengaja dosa lisan dosa perbuatan dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi dalam hati satu yang kedua adalah hijrah dari bid'ah ke sunnah melakukan amal ibadah yang mendekati dasar yang disebut dengan MM sekarang adalah apa MM macam-macam kalau kita tak belajar bingung Pak Muhammad ini imam yang bertanggung jawab imam juga imam tim berdiri di Jakarta untuk imam ini semua di rumah nanti aku merangkak ke Jawa itu imam nah ya bahkan imam
Nah, semua kalau kita keluar. Saya sedikit imam tak mahu dapat lagi keluar, mau kesujuud ke surga loh, cuma ada di keluar. Itu ada Nabi apa yang bermain juga. Cuma Nabi ini dia pun dilahirkan cucunya. Bingung juga orang saja. Sahabat-sahabat apa yang kita terima? Loh, mau terima dia apa? Nah, saya tahu cuma ada banyak itu curiga. Aku imam itu jangan terlalu lama itu kalau sujud. Awak tidak ngaji. Ini kita bingung gitu. Sekarang Ustaz kan kalau itu boleh kalau di rumah kalau setiap jadi imam itu harus emosional kondisi. Nah, yang ngerti, gimana kan ngerti itu imam di sini harusnya kalau dia tahu dia baca, ya. PCI untuk dia tahu kalau dia baca. 1, 2, 3, beda tengah-tengah tuh, kapan dia ganti ke PCI? Aku baca. Tidak apa-apa, cuma jangan yang ini nyawa, batal deh. Batal gitu. Yang imam tuh baik, kami imam tuh mau batal tuh. Tetap. Oh, kan tidak ada maju tuh. Yang tadi masih suka kalau tempat keluar, ikut berdoa lagi, bisa. Kalau saya bisa apa? Maju tuh. Mulai berapa lagi? Lanjutkan. Kan bacanya disundit kan? Sundit dong. Tapi berdiri dulu. Saya katakan gitu. Nah, itu kalau berilmu sikap Fatihah. Fatihah itu Pak, kan memang kita tidak arti yang pasti dalam bacaan. Tapi kalau timu pikir, timu banyak timu pikir. Jadi kalau masalah bacaan lain, tapi masalah timu pikir. Ya, kalau nafas kita pendek, jangan dipaksa. Ya, jangan nafas kita sambil kalau kita sampai. Ini as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terbaca ini hilang sikap bodoh. Kita lanjutkan. Amin. Imam melanjutkan batal imam. Dianggap biasa kata imam itu. Ya baca ngerti Pak. Harus kita mengerti di belakang itu subhanallah. Dalam ini kau bilang subhanallah. Dia tahu. Teriak yang di belakang itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Salah beliau. Jangan sudah tahu kalau salah imam kira-kira hilang sikap huruf atau nambah huruf. Tapi tahu ini tidak cukup pengalalnya masih. Tapi tidak boleh sombong itu. Kita disebut mungkin ya. Ilmu kita ini ibarat telur ini dicoba perkenalkan. Gitu angkat yang netes dari telur kita ini itulah ilmu kita. Yang maukan luas itu ilmu Allah. Aku tidak akan sombong pada ilmu ini. Kalau sombong ini bukan milik orang kaya baik, kata imannya, bukan milik pejabat baik, termasuk ulama, kiai, ustaz. Ada yang sombong? Ada tak? Itu salah. Itu salah. Itu salah. Jadi siapa yang tidak tahu? Tidak tahu. Kalau kita mau salah, sudah kita masuk ini kita ada. Kalau masuk ini kita ada banyak istighfar dan tahu Allah. Apa itu baik? Aku takut dengan masalah. Yang terakhir adalah hijrah dari akhlak mazmumah ke akhlak mahmudah. Hijrah pindah dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik. Nah, akhlak kita mulai menipis. Banyak orang yang berilmu tapi tidak ada akhlak. Ada akhlak dengan Allah, ada akhlak dengan Rasul, ada akhlak dengan umum, ada akhlak dengan mertua, ada akhlak dengan tetangga. Karena kalau akhlak ini sudah rusak, kalau sekalian, dia jangan lagi ikut tengah-tengah masyarakat itu. Ya.
bukan karena berat ketika memutuskan nafas terakhir kamu tidak salah, bukan semata-mata tidak sholat lain. Kita bingung, bapak ini waktu terus berjamaah, bapak ini puasa terus, bapak ini zakat dia, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kenapa begitu mengembuskan nafas terakhir perhatian yang apa? Ternyata ada hubungan yang tidak harmonis di antara keluarga dan keluarga, ada hubungan yang terputus di antara tetangga dengan tetangga. Ada yang dimati kepada adalah yang akan dikuis itu mata itu biji mata itu tadi benar itu muncul lantak dia. Yang penting antara kita dengan dia sudah bagus, tinggal antara dia dengan Tuhan. Hubungan dia akan lagi dengan kita. Hubungan dia sekarang dengan Tuhan. Bagus lemah hati yang bersih. Tak kata ini, tak kata berhenti, tak kata dendam. Terus sabar. Kadang-kadang Pak bukan ada, kan sekarang banyak perdebatan. Jangan kamu anggap mendadak dia, mendadak mendebat itu, dia tidak ngerti Pak, tapi menjaga apa? Benar? Menjaga apa? Kayaknya akan jadi masalah. Ada forumnya. Jadi dia ada forumnya. Komen tak mendapat, ada. Yang sampai dia masalah kecil. Tapi sekarang kita menghormati. Oleh sebab itu, mari kita akan berhijrah yang sebenarnya. Kembali meninggalkan kesyirikan kembali kepada tauhid. Kemudian menjalankan syariat dengan benar, dengan ilmu. Kullu man ghayri yaman amal maqlatul. Siapa yang sampai mengamalkan ilmu, maka tertolak ibadah ini. Kemudian perbaiki amal-amal kita akan yang sempurna di dunia ini. Cuma tugas kita menyempurna, karena kita tahu kita ada kekurangan, kita diperlukan lemah, kita dipakir, kita miskin, kita ada apa-apa. Nah, kita belajar nanti belajar. Dan nanti kita bawa cuma kebetulan dari takdir masing-masing gitu ini. Kita apa untuk sebenarnya? Kita apa kebahagiaan kebaikan. Kemudian para ayat yang sekalian bersemangatlah, ya. Karena memang Rasulullah itu adalah anak yatim. Dan insya Allah banyak yang menepati kalian, ya. Dan anak yatim ini juga lihat berkah ini. Nah, yang dimaksud memelihara menyantuni anak yatim ini jangan salah kaprah, bukan sekedar nunjuk materi baik, ya, nunjuk materi musuh kepala bukan itu baik. Kalau kita hadisnya, ya, Amsa wasil yatim wa yatim miskin, hadis Ahmad, ya, dari Abu Hurairah. Rasul menyatakan, ya, Amsa wasil yatim, musablah para yatim wa yatim miskin, dan juga makan oleh miskin. Mengusap para yatim ini artinya memberikan kasih sayang. Bukan tusuk-tusuk kepalanya, tusuk kepala, bukan. Ada bentuk kegiatan. Kegiatan bukan, tapi rasa kasih sayang dan tentunya banyak. Bisa dengan duit, bisa dengan pendidikan, bisa dengan ilmu, bisa dengan perhatian, banyak. Dan ibu luar biasa, kalau kita menghadapi anak yatim itu nauzubillah min dzalik, itu Quran yang berfirman, kalau kita berbuat baik, Al-Quran itu menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 220, wa yas'alunaka 'anil yatama. Ya, kalau ada bertanya tentang anak yatim, kul katakan ya Muhammad, islahul lahum khair. Ya, perbaikilah anak yatim ini, berlaku baik dengan kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Kemudian bahkan nanti kami dua ini sebutkan kita mengusap anak yatim itu akan mengangkat derajatnya, akan menghapuskan dosa-dosa itu. Dan siapa yang menghargai anak yatim itu dikatakan oleh Allah adalah agama. Di dalam surah Al-Baqarah bagaimana untuk 1 sampai ayat 7. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Siapakah orang yang berdusta ke agama?
bohong, sholatnya bohong, puasanya bohong, zakatnya bohong, umrohnya bohong, hajinya bohong. Kenapa? Dia sholat tapi menghargai ayat ini. Dia puasa tapi ngatori ayat ini. Ngatori baik bantu kita. Hati-hati. Nabi itu dekat dengan ayat ini. Kalau pengen masuk surga kata Nabi dengan lihat ayat ini, jago ayat ini, sayang ayat ini. Kalau kita pakai jago dia paling enak bantunya lu. Kalau di sini apa ayat itu bagus sekalian. Aku dulu pernah ngajar sebagai informasi pernah ngajar di Yayasan Darul Hikmah dari tahun 2004 sampai tahun 2020 ngajar formal dari MI sampai SMA secara informasi. Tapi sebelum belajar kuliah aku banyak jauh dengan ayat ini. Pondok pesantren ayat ini masih di bawah suku, masih berdiri sampai sekarang. Dari tahun 2004 pengurus sekolah juga. Di situ boleh bapak ibu laksam cukup. Kita kita gratis. Di situ alhamdulillah banyak murid kami sudah jadi hebat. Ada sudah jadi tentara, ada jadi polisi, ada yang hakim. Itu semua dari anak-anak ayat ini menjadi besar. Aku kata kata, jangan khawatir. Aku tidak ini tega, tidak tega. Kenapa? Kalau Tuhan ya, kalau di pondok pesantren dia letak ayat itu masih ya kalau itu aku ini lain kenapa ada orang video di pesantren dari Jogja dia mengajar ini apa dia makan ini. Nah kalau yang itu memang khusus untuk ayat ini ya ayat ini jadi semua tahu ya sama-sama sih kayak nah insyaallah atau pasti itu sekedar informasi kita itu jalan coba tahu Pak dengan tulisan kalau memang ada yang pengen masuk ke anaknya yang dia itu di sekolah sampai SMA dari mulai di SMP SMA cuma yang ini kalau SMA SMP ini kelas cuma dia tetap membuat di situ seni pondok bukan ambil pesantren tapi seni pondok diajar dunia suara ngaji dan lain sebagainya. Terus kalian dikoordinasi dengan yatim atas dasar sebelum kesehatan keberkahan dan juga kalian jauh hebat kelak di masa-masa yang akan datang. Dan kami doakan pula Bapak Ibu sekalian yang untuk mengurus majelis maghfirah serta diberikan pula kesehatan keberkahan dan terkhusus sekali juga pada sesepuh kita Bapak Kiai kita yang sekarang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan keberkahan kepadanya dan insyaallah dalam membimbing kita menuju kebaikan dalam hidup ini. Terima kasih. Pas setengah jam lewat dikit juga. Jam 9 jam 9 lewat 31 menit. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك والتكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم طول امورنا للعباده وبارك لنا في حياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian pelajaran dan mendahului beragama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di video dan pelajaran kita malam hari ini. Tapi pembelajaran dari beberapa kekurangan dari maaf dan ampun. Sebagai bentuk yang baik ibadah kita berkata alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum